Raja Pedang, Jilid 2, Episode 5, Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Aduh, celaka, jangan-jangan dia kembali. Demikian ia berkata seorang diri dan rasa ketakutan ini membuat pengaruh racun hijau dan hawain di tubuhnya meningkat, membuat dia menjadi kedinginan dan kehijauan mukanya. Rasa takut membuat Beng San segera lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Akan tetapi kemana ia harus pergi menyembunyikan diri? Hutan itu besar sekali, di mana-mana pohon belaka. Ia tidak tahu kemana jalan keluar. Tak lama kemudian selagi berlari-lari, ia mendengar suara ketawa yang tadi, hai 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 hai. Beng San menelusup ke dalam semak-semak bersembunyi. Akan tetapi percuma saja, tahu-tahu wanita yang tadi sudah berada di depan semak-semak berkata, "Anak bagus, hayo keluar. Ini orang yang menghinamu sudah kubawa ke sini." Beng San merangkak keluar dan ia melihat Kua Hong sudah berada di situ. Anak perempuan itu kebingungan, kini memandang wanita tadi dan berkata gugup, bagaimana kau bisa membawaku ke sini?" Wanita itu hanya tertawa, mengelus pipi Kiai Haji yang halus kemerahan. "Kau cantik, aku juga sama dengan kau," kata anak bagus itu. Kua Hong marah. Tadi ia sedang naik kuda bersama ayahnya dengan cepat. Tahu-tahu ada bayangan berkelebat, terdengar ayahnya berteriak dan ia merasa matanya pedas dan tahu-tahu sekarang ia sudah berada di dalam hutan berhadapan dengan seorang wanita cantik dengan Beng San. Mengira bahwa tentu wanita ini guru Beng San yang hendak menuntut balas, Kua Hong memperlihatkan keberaniannya. Cepat bagaikan kilat tangannya yang kecil sudah mencabut pedangnya dan menusuk ke arah dada wanita itu. Anehnya yang ditusuk tidak bergerak sedikit pun, juga hanya memandang sambil tersenyum-senyum. Krak, tiba-tiba pedang di tangan Kua Hong itu patah menjadi dua dan gadis kecil itu sendiri melepaskan gagang pedang karena merasa telapak tangannya serasa hendak pecah. Ia meloncat mundur dan memandang dengan mata terbelalak. Ia melihat betul bahwa pedangnya tadi belum juga menyentuh tubuh perempuan itu, karena tiba-tiba bisa patah sendiri. "Kuntilanak dia, jangan lawan, kau takkan menang melawan Kuibo," kata Beng San. Kiai Haji marah sekali. Ia mengira bahwa Beng San bicara kepada wanita itu dan memaki dia sebagai kuntilanak lagi. "Anak jembel, kau mendatangkan siluman untuk membalas," bentaknya. Pada saat itu terdengar angina bertiup dan tubuh Kuatin Siong berkelebat. Orang gagah ini memegang pedang telanjang di tangannya, wajahnya yang muram nampak makin muram dan penuh kekhawatiran. Ia bernapas lega melihat anaknya masih selamat di situ, lalu ia memandang sekilas ke arah Beng San, baru kemudian ia memperhatikan wanita itu. Ia melihat seorang wanita cantik, sepasang matanya liar dan aneh. Tangan kiri bermain-main dengan sehelai sapu tangan sutera beraneka warna, indah dan panjang. Melihat sinar mata wanita ini, diam-diam Kuatin Siong terkejut sekali. Bukan mata orang biasa. Ia berlaku hati-hati, sekali lagi melirik ke arah Kua Hong untuk melihat keadaan anaknya. Setelah mendapat keyakinan bahwa anaknya tidak terluka hanya agak takut-takut, ia lalu menjuru kepada perempuan itu. "Toanio, Nyonya, dengan aku Kuatin Siong tidak pernah saling mengenal dan karenanya tidak ada permusuhan sesuatu, maka mohon tanya ada maksud Toanio membawa anakku sampai ke sini." Kuatin Siong bersikap hormat sekali karena dari cara Nyonya ini tadi merampas anaknya tanpa ia dapat berdaya sama sekali sudah menunjukkan bahwa ia berhadapan dengan seorang yang memiliki kepandaian luar biasa sekali. Wanita itu tersenyum mengejek, memandang tak acuh, menjawab lalu berkata kepada Beng San, "Kau tadi dihina, hayo balas." Akan tetapi mana Beng San mau membalas. Ia memang tidak merasa sakit hati kepada ayah dan anak itu. Apalagi Kuatin Siong amat baik kepadanya, sedangkan Kiai Haji dia hanya mendongkol saja. Maka dia menggeleng kepalanya tanpa berkata sesuatu. Kuatin Siong mendongkol, juga melihat lagak wanita ini yang sama sekali tidak memperdulikannya, jelas amat memandang rendah, maka ia lalu berkata lagi dengan hormat, "Toanio, aku Kuatin Siong tidak mempunyai permusuhan, juga Hoa sampai tidak mempunyai permusuhan.
Ia sengaja menyebut nama Hoa Sanpai agar perempuan ini tidak lagi memandang rendah kepadanya dan bersikap selayaknya orang Kangou berurusan dengan sesama orang Kangou. Tosu Baolian Bu tak kenal mampus, tidak mampu mengajar anak muridnya. Wanita itu bicara seperti pada diri sendiri. Akan tetapi cukup membuat Kuatin Siong bangkit kemarahannya. Lian Gotojin adalah gurunya, juga adalah ketua Hoa Sanpai, seorang Chiang Bunjin, ketua partai, yang amat dihormati orang seluruh Kangou. Maka perempuan ini menyebut namanya begitu saja ditambah sebutan Tosu Bau segala. Pedang di tangannya gemetar. Tiba-tiba Kuah Hong yang mengenal sikap ayahnya yang marah ini memperingatkan. Ayah, tadi aku tusuk dia tapi pedangku patah sebelum menyentuhnya. Kuatin Siong kaget. Tidak kaget karena pedang anaknya patah. Ia tahu bahwa kepandaian anaknya belum seberapa, tentu saja kalau melawan seorang tokoh pandai takkan ada artinya. Ia kaget karena mendengar pengakuan anaknya yang sudah menyerang wanita ini. Hongji, jangan kurang ajar kau. Mari sini. Ia menyuruh anaknya mendekatinya agar lebih mudah melindungi kalau sampai terjadi pertempuran. Akan tetapi selagi Kuah Hong hendak bergerak mendekati ayahnya, tampak wanita itu menggerakkan sapu tangan sutranya ke arah Kuah Hong yang segera berdiri diam seperti patung. Hampir Kuatin Siong tak dapat mempercayai matanya sendiri. Ujung sapu tangan yang halus itu tampaknya tidak mengenai tubuh anaknya, namun nyatanya anaknya telah kena ditotok jalan darahnya. Hai 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 hai. Hoa Sanpai. Wanita itu tertawa mengejek. Sesabar-sabarnya manusia. Kalau anaknya diganggu dan nama partainya diejek seperti itu, takkan dapat menahan juga, Kuatin Siong berseru.